Pada suatu masa, di sebuah negeri yang makmur di Pancala Utara, seorang raja memerintah dengan belas kasih. Kerajaannya damai dan harmonis. Karena itu, seekor naga menjadi tertarik datang dan tinggal di danau dekat istananya. Adanya sang naga lantas membuat ladang-ladang kerajaan teraliri dengan baik. Sebaliknya, kerajaan saingannya Pancala Selatan diperintah oleh raja yang kejam. Akibatnya, negara itu kering dan dilanda kemiskinan. Perilaku Baginda takkan membuat naga manapun mau memberkati alam, kata menteri kepada sang raja ketika mereka pergi berburu dan melewati desa-desa. Raja pun bertitah akan memberi hadiah kepada siapapun yang mampu membawa naga di Pancala Utara ke kerajaannya. Syahdan, pawang ular mulai menenun mantra pemikat sang naga. Mereka menjamin dalam 7 hari naga akan datang. Sang naga merasakan mantra itu dan sulit membebaskan diri. Untungnya, seorang pemburu bernama Halaka tinggal di samping danau tempat ia tinggal. Halaka kemudian membantunya membebaskan diri dari jeratan mantra. Sebagai imbalan, sang naga memberinya kemampuan ajaib. Pemburu itu takkan gagal menjerat mangsanya. Cerita tentang naga itu membuka kisah Pangeran Sudana dan Bidadari Manohara dalam relief Avadana di dinding Candi Borobudur. Menurut John Miksik, dalam Borobudur, Golden Tales of the Buddhas, baik dalam tradisi Buddha maupun Hindu, naga dikenal sebagai hewan mistis. Tradisi Hindu acap mengisahkan naga lewat literatur dan kesenian mereka. Seringkali kehadirannya dihubungkan dengan keberkahan. Kata naga sendiri sebetulnya berasal dari bahasa Sanskerta. Secara harfiah, naga berarti ular. Namun, di tanah Jawa, naga lebih merujuk pada dewa ular. Sementara dalam budaya Jawa kuno, mereka atau naga itu sering dihubungkan dengan air dan kesuburan. Ada banyak kisah tentang naga di tanah Jawa yang muncul dalam pahatan di candi. Biasanya, pahatan itu dihubungkan dengan air amerta atau air kehidupan dalam kisah Samudra Mantana. Dikisahkan, dewa dan asura berebut mencari air amerta. Kelak, siapapun yang berhasil mendapatkan air itu dan meminumnya akan bisa hidup dengan abadi. Konon, air itu terdapat di dasar Kisirarnawa atau Lautan Susu. Gunung Mandara yang terletak di Pulau Sangka tak jauh dari Lautan Susu, lalu dicabut dan dijadikan alat untuk mengaduk lautan. Ular naga Basuki dipakai sebagai tali yang melilit gunung. Sementara kura-kura Akupa menjadi landasan gunung. Ini semua agar gunung mudah berputar dan tak tenggelam. Maka diaduklah Kisirarnawa. Dewa-dewa menarik seekor naga, para asura menarik kepalanya. Dalam arsitektur Jawa kuno, naga ditemukan pada era kerajaan-kerajaan Jawa Timur dari abad ke-10 sampai abad ke-16. Yang tertua ada di Petirtaan Jalatunda di lereng Gunung Penanggungan. Tampak seekor naga melilit di bagian bawah lingga-lingga semu yang ada di kolam pusat. Menurut Haryani Santiko, dalam bukunya Ragam Hias Ular Naga di Tempat Sakral Periode Jawa Timur, yang terbit di Jurnal Amerika, menyatakan bahwa naga itu adalah penggambaran adegan pengadukan lautan susu. Naga digambarkan sebagai naga Basuki yang melilit tubuhnya pada Gunung Mandara. Naga juga ditemukan di salah satu candi dalam kompleks percandian Panataran. Disebut Candi Naga karena punya relief seekor naga besar yang menghiasinya. Sang naga disanggah 9 dewa yang berpakaian mewah. Di kompleks Penataran itu ada pula 3 bangunan yang disanggah oleh naga. Ukurannya besar-besar. Setiap bangunan disanggah oleh 8 ekor naga.
Keterkaitan dengan cerita Samudra Mantana, selain bangunan di Sangganaga, pada kaki candi teratas ketiga terdapat arca Garuda dan kepala naga bersayap berselang-seling keliling candi. Lalu di Candi Kidal, hiasan sepasang naga jantan dan betina terlihat di ujung pipi tangga candi. Masih menurut Haryani, hiasan semacam ini belum pernah ditemukan pada bangunan percandian Jawa Tengah. Ragam hias ini juga ada di pintu masuk Candi Jabung di Keraksaan. Candi ini berasal dari masa Majapahit. Arca kepala naga ditemukan juga sebagai penjaga pintu bangunan sakral, misalnya pada pintu masuk gua Selamangleng di Kediri. Pun di tangga bangunan teratas Candi Penampihan di Gunung Wilis, sepasang kepala naga menjadi jaladwara atau pancuran air. Masih menurut Haryani, ular naga dalam beberapa mitologi dianggap sebagai lambang air dan dunia bawah. Naga juga muncul dalam kisah terkenal Angling Dharma atau Aridharma. Pada pembuka kisah, Prabu Aridharma yang sedang berburu di hutan memergoki Nagagini bermesraan dengan ular tampar. Sementara Nagagini adalah istri gurunya, Raja Naga. Sang Prabu merasa perilaku Nagagini tak pantas. Dia pun menarik busurnya untuk membunuh ular jantan itu. Nagaraja akhirnya berterima kasih kepada Aridharma dan menganugerahinya ajian memahami bahasa binatang. Kisah Aridharma banyak versinya, salah satunya tergambar pula dalam relief Candi Jago di Malang. Dalam beberapa mitologi, naga seringkali dibedakan secara fisik dari ular biasa. Naga digambarkan bertubuh lebih besar dari ular biasa. Ia sering digambarkan mengenakan mahkota dan perhiasan lainnya, kadang juga berkaki empat. Beberapa naga dianggap setengah dewa, ia dianggap penyangga bumi. Misalnya ular naga Antaboga, ular sesa, ular basuki. Kitab Udyoga Parwa, Agastya Parwa, Tantu Panggelaran, dan Korawasrama juga menceritakan naga. Dalam Udyoga Parwa dikisahkan naga berada di Saptatala. Agastya Parwa dari abad ke-11 menyebut ular naga dan kura-kura menyangga bumi. Sementara dalam Tantu Panggelaran mengatakan Sang Hyang Anantaboga adalah dasar bumi. Dan dalam Korawasrama dari abad ke-16 menyampaikan kalau Pulau Jawa disangga oleh Badawang Nala atau kura-kura dan Anantaboga. Dari uraian naskah diketahui tempat tinggal naga ada di dunia bawah atau Patala. Karenanya, naga dianggap sebagai penyangga bumi. Bagaimana menurut Anda? Apakah naga benar-benar ada? Terima kasih Anda masih bergabung dengan Tinta Pena di Anung-Anung TV. Sampai jumpa di edisi-edisi selanjutnya. Salam Meduluran.